Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena 2 alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak?
Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi Tuhan. Oh, mari sembah Tuhan. Oh, terima kasih. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, terima kasih. Berapa syakara Bapak Ibu boleh dipersilakan duduk kembali. Yes Lord. Mulia, mulia bagi anak domba. Oh mulia, come on, mulia, bagi anak domba.
Bapak Ibu saja naikkan pujian ini. Mulia, mulia, come on. Mulia. Jangan ada yang berdiam diri Bapak Ibu, come on. Yes. Mari kita berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini. Oh, nyatakan keagungan-Mu Tuhan. Oh, amin Tuhan. Dari awal katakan lagi mulia. Mulia. Yes, sambil angkat tanganmu. Angkat suaramu. Oh Yesus Tuhan. Mulia. Amin Tuhan. Bagian domba sembahkan. Yes Lord, layak dipuji.
sanggup menolong kami Tuhan. Mari angkat suaramu, sembah, yes. Dimanapun kau berada di tempat dudukmu, berjumpa dengan Tuhan. Kasih-Nya mengalir pagi hari ini, kasih-Nya mengalir, kekuatan-Nya mengalir. Sakarama, sakarama. Oh, kami rindu melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berseru-seru Yesus, Yesus. Sakarama. Yes, kami percaya Tuhan sakit kami disembuhkan pagi hari ini Tuhan. Kami percaya ada jawaban doa Tuhan bagi orang kami Tuhan. Kami percaya pintu-pintu dibukakan dalam nama Yesus Tuhan. Kami alami Engkau Tuhan, terobosan terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau bekerja sampai detik ini Tuhan. Sembah, oh angkat pujian-Mu, oh yes Lord. Shakaralabaraba, shakaralabaraba. Haleluya. Amin Tuhan. Yes, Jesus. Amin Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa yang terbaik Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, terima kasih Engkau menjadi Tuhan yang selalu setia Tuhan, yang tidak pernah melihat kelemahan kami Tuhan. Oh Rabba Syakarala, Syakarala. Mari hormati Tuhan di tempat ini Bapak Ibu. Oh Syakarala. Makasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Naikkan pujian ini. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja
memuji Engkau lebih lagi di dalam nama Yesus. Semua sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan paling dahsyat Bapak Ibu. Hari ini kita percaya kita mau datang sebagai prajurit-prajuritnya Tuhan. Amin. Kita mau siap terima api kemuliaan Tuhan. Engkau yang rindu menyala buat Tuhan, coba lambaikan tangannya. Colek kanan kirinya, menyala buat Tuhan. Menyala buat Tuhan. Haleluya, siap, come on musik. Tepuk tangan yang paling dahsyat Bapak Ibu semua. Come on. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk. Tepuk tangan yang paling keras Bapak Ibu semua.
Halo, selamat pagi. Shalom buat para jemaat yang hari ini hadir di onsite dan juga untuk teman-teman jemaat yang ada di online. Hari ini kita akan masuk ke dalam momen persembahan. Mari kita tunduk sejenak bersama-sama, kita berdoa bersama dalam persembahan ini. Dan sebelumnya saya mengingatkan untuk persembahan umum, kita bisa memasukkan ke amplop biru dan juga amplop yang putih untuk persembahan Natal. Mari bersama-sama kita masuk ke dalam doa. Bapa di surga, kami datang mengucap syukur atas segala kebaikan dan berkat yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Hari ini kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kami sadar bukan besar kecilnya yang karena ukuran di mata-Mu ini, tetapi ketulusan hati kami untuk memberi. Kiranya Tuhan persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu, memperluas pekerjaan pelayanan-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati setiap tangan yang telah memberi dengan sukacita. Ajarlah kami untuk selalu mengutamakan Engkau dalam setiap aspek hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya semua mari katakan amin. Terima kasih, selamat memberi. Bapak Ibu, sambil persembahan dicangkang, kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, kulihat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Betapa hatiku bersyukur, kasih-Mu selalu melimpah di dalamku. Yesus, Kau ajaib di hidupku, jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Sama-sama nyanyikan dari awal. Ku hidup karena anugerah-Mu, kulihat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Betapa hatiku bersyukur, kasih-Mu selalu melimpah di dalamku. Yesus, Kau ajaib di hidupku, jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau ajaib di hidupku, jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Cepat saja nyanyikan pujian ini dari awal. Yes Lord, ini anak-anak-Mu Tuhan. Ku hidup, oh, yes Lord. Melimpah di dalamku. Yesus,
di hidupku, jiwaku selalu kan memujimu. Ku beri sembah hanya bagimu, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat. Oh Yesus, Kau ajaib di hidupku, jiwaku selalu kan memujimu. Ku beri hormat sembah kami Tuhan. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, Kau berarti udah hambanya. Terima kasih Tuhan, kan memujimu. Ku beri hormat sembah hanya bagimu, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh, Rabasyaka, haleluya. Oh, sembah Tuhan. Syakara, oh, Rabasyaka, haleluya. Oh, haleluya. We worship you, Lord. Shakara, terima kasih kasih Yesus. Oh Yesus, kami sembah. Kami sembah Engkau Tuhan. Jiwaku selalu kan memujimu. Ku beri hormat sembah hanya bagimu, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau ajaib di hidupku, jiwaku selalu
kami hidup Tuhan sampai hari ini, kami mengalami banyak Tuhan keajaiban-Mu. Amin. Banyak kemurahan-Mu. Bukan karena kami mampu, tapi semua karena anugerah-Mu. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Berbicaralah Tuhan. Kami mendengarkan Engkau. Hamba-Mu ini hanya alat-Mu yang tidak berarti tanpa Engkau. Urapi semua umat-Mu, supaya apa yang Tuhan Engkau sampaikan itu benar-benar Tuhan mengubah hidup kami. Sehingga kami datang dan kami pulang Tuhan tidak akan sama lagi. Karena kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Foni. Terima kasih Bentar, Cindy, Yudis yang pagi ini, Aha juga, dan Dani, sama Hengki juga yang korban pagi-pagi jam 3 pagi atas perintah komandan. Turun pagi-pagi jam 3 sampai di Poris. Nah saudara, hari ini kita memang masuk di dalam satu tema yang Tuhan kasih untuk bulan ini, saudara, bulan November. Ini kan hari pahlawan, saudara, nantinya ya. Ya, bulan November ini pahlawan. Jadi saudara, sebelum mau jadi pahlawan itu harus jadi prajurit. Nah saudara, di dalam kehidupan Daud, prajurit ini ada tingkatannya rupanya. Yang paling rendah levelnya untuk jadi seorang serdadu prajurit itu namanya prajurit. Ya, saya nggak gitu paham itu, saudara. Saya nggak pernah jadi prajurit militer soalnya. Kayaknya yang paling rendah itu namanya prajurit ya. Ya, udah cukup nih suaranya, mantap udah. Nah, itu prajurit. Tapi setelah itu, saya percaya orang nggak mau jadi prajurit terus kan ya. Prajurit itu mungkin pertama kali sebalok kali ya. Nah, mau lebih meningkat lagi jadi yang di atas ini. Kopral ya, ada disebut dulu Kopral Jono gitu ya. Nah, terus naik lagi itu ada baloknya, ada bintang ya. Ada perwira. Nah, saudara, itu perwira juga, ada perwira menengah, ada perwira atas. Tinggi. Tapi yang saya mau katakan gini, enggak semua orang jadi prajurit itu akan dapat bintang di sini. Kalau dapat bintang 1 aja udah bahasa engkong saya ban-ban kamsia udah. Ya, ada teman saya khotbah di itu, saudara, satu tempat itu, Pak tolong doa Pak Gembala, dipanggil Pak Gembala tolong doa. Ini enggak naik-naik, ini dari kolonel itu mau naik Brigjen ya kalau nggak salah ya. Itu nggak naik-naik, saudara. Semua naik apa enggak, saya mau katakan itu kemurahan Tuhan. Saudara, nggak bisa, apalagi prajurit Kristus. Saudara, prajurit Kristus itu dapat bintang loh. Bintangnya disebut mahkota. Bilang-bilang sebelah-sebelah, mahkota. Siapa yang mau dapat mahkota? Wow, semua mau dapat mahkota. Saudara, di dalam kehidupan kita ya, pada akhir daripada semua itu dapat yang gini tadi, apa namanya? Saudara ya, dapat prajurit yang gini atau kopral, atau dapat bintang, saudara ya. Bintang 1, 2, 3, 4. Ya kalau jadi presiden bintang 5. Saudara tahu nggak, sampai ke sorga nanti kalau saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, dapatnya mahkotanya 5. Wow, siapa yang mau? Mau ah? Nggak ada yang mau, ambillah gitu, saudara. Tetapi setiap orang yang mau dapat mahkota itu harus jadi pahlawan dulu. Tapi pahlawan ada 2, saudara. Pahlawan betul-betul pahlawan. Yang kedua ada pahlawan kesiangan.
maksudnya kesiangan bangun. Makanya ke gereja telat kalau kesiangan bangun gitu. Jangan jadi pahlawan, semua pahlawan, tapi jangan jadi kesiangan. Nah, moto seorang pahlawan, saudara, tahu apa motonya? Ayo, siapa yang tahu? Motonya gini, jikalau harus mati, jangan pernah lari. Wow, saudara. Makanya nyanyinya pahlawan Kristus itu gini. Kalau dulu saudara nyanyinya enak kita. Maju pahlawan Kristus, maju berperang gitu. Tapi kalau hari ini enggak. Di hati saya ditaruh gini. Kayaknya saya lebih meresep, nggak tahu ke Inggrisan saya. Nyanyinya gini. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Nah ini saudara, no turning back, no turning back. Sudah tahu, orang yang sering kali lagi, orang sering gagal dalam hidupnya jadi prajurit itu karena turning back. Turning back itu mungkin itu saudara ya saudara putar balik lah gitu sederhananya. Ya, U-turn lah gitu ya. Saudara, menjadi prajurit Kristus, kita nggak boleh untuk berputar. Artinya kalau bahasa kerennya, kita nggak boleh hidup di masa lalu. Dan kita nggak boleh untuk kembali ke masa lalu. Jadi satu moto prajurit itu maju atau mati. Maju atau mati. Kerohanian itu berbicara gini. Maju itu berarti bertumbuh, berhenti itu arti mati. Nah, oleh sebab itu saudara, tekad seorang prajurit itu lebih baik pulang tinggal nama. Catat ini. Lebih baik pulang hanya bawa nama daripada pulang jadi pecundang. Saudara bilang sebelah-sebelah, gua bukan pecundang. Jadi kalau dia balik itu lebih baik jadi pemenang bukan pecundang. Saudara, ini prajurit. Kalau harus mati, saya mau bilang gini, kalau gitu, kalau kita harus mati bagi Kristus, matilah sebagai prajurit yang punya harga diri. Jadilah seorang prajurit yang punya harga diri, jadi orang Kristen yang punya harga diri, bukan yang lemah, bukan yang lembek. Karena Kristus segera datang, saudara. Oleh sebab itu, prajurit adalah sosok yang teguh dan berani. Makanya gambar pertama itu prajurit yang gagah berani, saudara. Siap untuk melindungi. Apa yang dia lakukan? Satu, saudara, bukan untuk dirinya, tapi dia siap untuk melindungi dan mempertahankan negara dan mempertahankan orang lain. Kenapa, saudara? Jadi yang dia pertahankan itu negaranya harus berdaulat, artinya harus tetap dikirim kemana aja, ayo taruhannya saudara. Kalau orang dikirim perang itu cuma dua kemungkinan. Pulang, ya saudara, kalau nggak cacat pulang itu masih ada nyawa ya, nggak cacat. Pulang sempurna itu puji Tuhan. Tapi ada juga yang pulang hanya nyawa. Jadi kalau orang masuk di medan perang itu, saudara jangan pikir enak-enak. Jadi saya mau katakan hari ini, mungkin saudara belum dengar-dengar nih. Jadi orang Kristen itu bukan enak-enak, bukan berleha-leha. Asal udah jadi Kristen, udahlah gue pasti masuk surga. Enggak, setiap warga negara itu prajurit. Catat ini. Tapi setiap orang jadi prajurit itu menjadi satu kebanggaan. Walaupun saudara kalau saya baca di koran ini, kami menjadi prajurit itu adalah kebanggaan. Walaupun gaji pas-pasan. Oke, memang begitu saudara. Melayani Tuhan itu walaupun pas-pasan, tapi Tuhan melengkapi, mencukupkan apa yang kau butuhkan. Karena saudara prajurit itu saudara ingat, kalau saudara kerja di perusahaan yang nanggung saudara.
nggak becus dipecat. Tapi kalau jadi prajurit, saudara, yang nanggung itu negara. Mana yang lebih keren? Prajurit dong. Kalau saya jadi pelayan Tuhan, jadi sama Tuhan, saya melayani Tuhan, yang ngejamin hidup saya itu kerajaan Allah, mana lebih keren? Ayo, tuh tadi Bang Yor saya bilang, Bang Yor gimana? Pokoknya enggak, kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu keren, saudara. Yang ngejamin itu Tuhan sendiri. Kalau saya kerja di kantor dulu masih dijamin gereja. Tapi kalau saya kerja sama Tuhan, itu sepenuhnya Tuhan. Gimana caranya? Nah, jadi saudara, sesungguhnya kita ini lebih dari seorang prajurit, Tuhan maunya. Kita ini harus lebih dari seorang prajurit di bumi ini maksudnya. Prajurit kerajaan Allah, sudah tahu. Kalau prajurit di bumi ini mati nggak tahu masuk kemana. Ya nggak? Masuk ke peti lah, enggaknya ya. Ya, masuk ke peti lah. Tapi kalau prajurit Kristus dia tahu tujuannya kemana. Dia ada tempatnya, tujuannya ada sorga. Jadi ada sorga tempat dia itu ya. Kalau seorang prajurit, saya lihat, saudara, saya baca mau di Amerika mana keliling-keliling karena khotbahnya prajurit. Jadi saya cari, tolong dong engkong YouTube, cari saya itu. Dibuka, saudara, rupanya kalau seorang prajurit mati, mau dia jenderal, mau apa aja prajurit, yang dapatnya cuma 2, saudara. Dapat bintangnya, kalau dia bintang 1 mungkin naik pangkatnya. Jadi itu, naik setingkat. Tapi saudara, dapat penghargaannya cuma apa? Dapat bendera. Tapi saudara, prajurit Kristus mati bukan hanya naik tingkat. Saudara dan saya dikasih mahkota dan saudara dikasih kerajaan sorga. Dan apa yang terjadi? Saya mau kasih tahu saudara. Saudara ikut memerintah bersama Kristus ketika dia menjadi. Saudara menjadi ketika dia datang kedua kali. Ada kerajaan 1000 tahun, saya akan memerintah bersama dia. Katakan, gua juga dong. Bilang, iya masa saya aja? Saya akan memerintah bersama Kristus di kerajaan 1000 tahun. Nah itu saudara nangkep berarti yang karena suami istri nempel gitu ya. Nah saudara kita akan memerintah. Memerintah saudara tanya, di kerajaan 1000 tahun ada levelnya nggak? Ada. Jadi kalau saudara malas hari ini, malas untuk melayani Tuhan, malas sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya mau kasih tahu saudara, ada office boy nggak di sana? Masih ada. Saudara baca Alkitab, ada ditulis orang yang percaya Tuhan, tetapi hidupnya saudara, segala apa yang dia lakukannya itu kebakar habis. Kebakar artinya nggak punya nilai yang berarti di dalam kerajaan Allah. Kebakar habis. Sehingga apa yang jadi? Nggak punya bintang jasa. Nggak punya apa-apa. Ya pasti levelnya ya udah. Tapi saya mau kasih tahu saudara, di sono nggak ada toilet lagi. Kenapa nggak ada toilet? Enggak lah saudara, karena di sorga itu nggak ada. Tapi orang ngerokok ada loh saudara di sorga. Orang bawa rokok ada loh saudara. Tapi dengar, ngambil apinya mesti ke neraka. Ya, kalau yang masih ngerokok itu pegang aja rokok saudara, tapi ambil apinya di neraka. Artinya saya berdiri sini bilang daripada saudara nggak ikut memerintah sama-sama, udahlah berhenti ngerokok. Oke? Nah, pada waktu saudara kita lihat ini, ya gambar ini, makanya sengaja lamaan gitu. Dapat ceritanya hanya di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 5. Nah, saudara, jadi saudara, seorang prajurit itu yang pertama itu saudara, hidupnya dia harus menjadi orang yang pantang nyerah, itu artinya hidupnya menderita. Kalau Pentakosta lama dulu saudara lebih sedih lagi nyanyi, biar aku miskin di sini, tapi iya kalau kaya. Nah saudara, jadi artinya ikut Tuhan Yesus itu jangan punya pemikiran pokoknya ikut Tuhan Yesus diberkati, betul diberkati. Tapi Tuhan Yesus berjanji bahwa hidup kita itu
ada saatnya kita harus menjadi prajurit yang siap untuk menderita. Udah siap belum? Siap belum? Saudara, harga matinya jadi prajurit Kristus itu satu hal. Kristus telah mati bagi kita. Masa lo gak berani mati bagi gua? Itu aja saudara. Hari-hari ini saya saudara kan dapat laporan misi dari dunia. Saya itu selalu ikutin mereka gitu. Lihat beritanya. Saudara, hari ini itu ada sekitar 333 di daerah saudara, ya, di daerah itu ada Afghanistan, ada itu apa lagi? Afghanistan, dekat itu apa? Irak, apa itu. Orang Kristen siap untuk disembelih pagi ini. Mereka hanya nyanyi gini, makanya saya nyanyi itu tadi. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Saudara, saya hanya membayangkan, itu hanya tulisan. Orang-orang itu disuruh berlutut, nggak ditutup mukanya. Anak-anaknya dibaris di sana. Kalau kamu menyangkal, dia bilang, kamu akan tetap hidup. Saya tahu, karena nggak ada gambarnya, bilang terlalu sadis, dia nggak mau kasih gambarnya. Hanya ditulis itu, anaknya dipegang. Siapa punya anak? Anaknya dipegang, saudara, digorok lehernya. Satu persatu. Tapi bapak dan ibu ini bergandengan tangan, mereka nyanyi. Satu anaknya yang kecil, saudara, mungkin 6 tahun ditulisnya, hanya teriak gini, Papa, jangan menyerah. Jangan berbalik, Papa. Ingat nyanyianmu, Papa. Ikut Yesus. Biar kita sama-sama, aku telah melihat, dia bilang, Yesus datang menjemput kita. Saudara, di dalam akhir hidupmu, saudara mau dijemput Yesus atau dijemput yang lain? Saya bilang kita gak akan lama, saudara, hidup di bumi ini. Kita gak akan lama. Ini segera. Jadi seorang prajurit itu, saudara, dia pantang menyerah. Saudara, bagaimana dengan kita? Sedikit masalah kita mulai nyerah. Pada waktu kita melayani Tuhan kita mulai nyerah. Banyak alasan yang kita bikin. Saudara, ditulis di dalam firman Tuhan, seorang yang menjadi prajurit Kristus, saya nggak sempat baca, nanti saudara baca aja ya. Itu mereka akan mengalami penderitaan. Nah, saudara, prajurit Kristus itu yang saya bilang tadi, kalau mereka mati mereka udah tahu mahkota itu udah tersedia. Tapi kalau prajurit di bumi belum tahu, saudara. Hanya dikasih kehormatan, tapi itu aja udah luar biasa, saudara. Nah, seorang prajurit Kristus dia harus rela menderita. Ada penambahan saya, mungkin bukan nambahin Alkitab, penambahan saya harus rela, ada relanya. Jadi saudara menjadi seorang pelayan Tuhan, mau saudara sekolah Alkitab atau saudara mau nyerahin, tidak ada kata kerelaan itu, saudara gak akan sanggup menghadapinya. Saya dapat laporan di Cina, ada 33 mereka yang ditangkap. Itu salah satunya mungkin pernah ketemu saya dulu waktu kita Kom Nasional, dia ditangkap, diinterogasi. Saya bilang lebih baik sekalian langsung digini loh saudara, daripada disiksa. Manusia itu gak tahan disiksa. Saya bilang Tuhan, saya gak tahan disiksa. Baiknya langsung, kalau gak jedor gitu langsung, enggak ya enak. Ini saudara mereka masuk penganiayaan.
Diceritakan di situ di khotbah terakhir bulan lalu, di khotbah terakhir dia bilang, jemaat kita harus jadi prajurit. Mungkin saat ini saya terakhir berdiri di sini. Saya nggak tahu besok saya ada apa enggak. Karena penjara, penganiayaan, dan semua menanti hidupku. Dia umurnya sekitar 78, saudara. Dia bilang itu, saudara, seolah-olah Tuhan udah kasih tahu dia, kamu khotbah terakhir hari ini. Apa yang jadi? Saudara, turun, dia ditangkap. Bukan hanya dia, semua tim kornya, kalau kita tim kor, diaken, diakones, semua ditangkap. Jadi dengan dia 31. Saudara udah siap belum nih? Jangan-jangan itu kejadian juga nih, lagi berdiri sini, selesai khotbah ditangkap semua. Siap nggak? Nggak siap pulang aja dulu dah. Saudara, mereka ditangkap. Dia bilang bukan yang kutakuti, nggak. Aku tahu. Setiap kali aku mengalami kesusahan itu, aku tahu Tuhan memberi kekuatan bagiku. Tahu mereka yang pertama kali itu dicabut loh nih. Pernah cabut kuku nggak? Cabut dulu. Selesai cabut kuku, saudara, nggak mau nolak juga, cabut gigi. Saudara pernah cabut gigi nggak? Saya sering, saudara, tapi pakai dibius dulu. Nah, dokter Susi tahu tuh, dia itu dicabut. Bayangkan dicabut itu. Yang nyabut juga sadis juga lah. Nah, selesai itu, saudara, mau lagi? Ambah, selesai itu, saudara, karena engkau pengikut Kristus, dia bilang. Engkau juga ingin seperti Kristus. Saudara tahu apa? Dicambuk seperti Kristus. Dipasang duri, bukan hanya duri, kawat. Cambuk. Mau nyoba nggak? Oleh sebab itu, saudara, ayo kita sama-sama. Karena Yesus katakan gini, Matius 16 ayat 24, dia katakan gini. Seorang prajurit itu harus menyiapkan diri, karena barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri. Menyangkal diri gampang nggak? Nggak gampang loh, saudara, karena banyak keinginan di dalam diri kita ini. Banyak keinginan dalam diri kita ini, itu mesti disangkal. Seorang prajurit itu dia menyangkal diri, saudara. Banyak keinginannya, tapi dia nggak boleh, udah. Dia menyerahkan hidupnya. Karena seorang prajurit memang harus menyiapkan diri, selalu siap menerima aniaya dan penderitaan. Saudara, ada aniaya fisik, ada aniaya mental, saudara ya. Ya, kadang-kadang dia dibully. Semualah, saudara, jadi orang Kristen. Oleh sebab itu, seorang prajurit Kristus yang baik, dia harus apa? Punya hidup pengendalian diri. Saudara, sebelum kita perang yang nyata gitu, tapi ini yang nggak nyata, mungkin ini hanya yang rohani. Saudara, di dalam peperangan kita itu ada jasmani, ada rohani. Saudara, saya mau katakan, saya mau ngeluruskan ini. Saudara, kita perang bukan perang dengan manusia lagi. Bukan juga perang dengan iblis. Loh, kok nggak perang dengan iblis? Saudara, perang dengan tipu daya iblis hari-hari ini. Kenapa? Karena iblisnya telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia udah keok, udah mati. Kalah, saudara. Dia nggak berdaya lagi. Tapi yang saudara dan saya hadapi hari-hari ini bukan iblisnya, tapi tipu daya iblisnya. Saudara, dia kasih saudara yang enak-enak. Banyak hal. Bisa waktu saudara, saudara bilang malas ke gereja. Nggak apa-apa, dia nggak akan datang saudara lawan iblis, enggak. Saudara dan saya sekarang ini yang lebih parah melawan tipu daya iblis. Nah, tipu daya iblis ini banyak, saudara. Ini bagus untuk kita. Saya sih lebih baik bawa ini daripada kemarin ada nenek-nenek mau beli Alkitab juga. Wah, saya bilang ini, dia mau baca Alkitab gitu. Saya bilang enakan ini baca, kan bisa digedein. Kalau saya lebih ini, saudara, karena mungkin udah agak ini. Nah, tapi saya mau katakan, saudara, ini alat netral. Tapi kalau saudara nggak gunakan dengan baik,
Iblis bisa pakai itu untuk saudara pada akhirnya. Saudara bilang terlambat sudah. Oleh sebab itu saudara, waktu kita ibadah, ibadahlah yang baik. Waktu kita punya kesempatan untuk ginian, bikinlah. Saudara, bagus sih kemarin penerangan tim teologianya. Kalau saudara bisa bikin konten rohani, bikinlah. Tapi itu waktunya. Jadi saudara, seorang prajurit itu harus punya disiplin waktu. Jadi waktu untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Disiplin waktu. Nah, saya belajar saudara, saya bangga. Saudara, hari-hari ini saya bilang, Tuhan, saya bangga dengan anak-anakmu yang kau percayain. Memang kita belum terlalu banyak. Saudara, bagi Tuhan, tahu nggak saudara, prajurit itu bukan soal banyak dikit. Mau nggak? Saya kasih contoh saudara. Gereja perlu orang banyak. Tapi bagi Tuhan itu dia nggak gitu perlu banyak dikit. Tapi dia perlunya itu kualitasnya. Kenapa saya bilang gitu? Pada waktu Gideon perang, saudara. Gideon perang. Dan kerajaan apa? Ayo siapa tahu? Yang nggak tahu baca Alkitab di rumah nih. Hah? Kerajaan apa? Dia perang. Lalu pada waktu dia perang, Tuhan bilang, Gideon, itu terlalu banyak. Saya perlu 300 saja. Manusia, saudara, sangat membutuhkan kuantitas, jumlah. Gereja-gereja sering menilai itu jumlah karena nilainya. Tapi bagi Tuhan, dia nilai kuantitas. Bermutu nggak saudara dengan aku? Jadi saudara hidup bermutu nggak dengan Tuhan? Kalau nggak bermutu, ya Tuhan bilang. Oleh sebab itu saudara, pengendalian diri itu bagian buah roh yang terakhir. Jadi saudara, Tuhan mau supaya kita ini menjadi pelayan-pelayan Tuhan, prajurit Tuhan itu jangan jadi orang sumbu pendek. Tahu sumbu pendek? Tahu sumbu pendek? Kalau main petasan itu mercon. Kalau saya dulu nggak tahu Pak Wisnu. Kalau saya dulu mercon namanya. Kalau udah kependekan sumbunya, saya pakai ini, saya pakai lidi baru nyundutnya. Kalau enggak, jadi kalau saudara berteman dengan orang sumbu pendek itu, dikit-dikit apa lo? Ayo, apa lo? Apa lo lihat gua? Emang muka gua jelek? Nah sebetulnya emang jelek sih. Nah, jangan jadi orang sumbu pendek, itu mudah baper, mudah untuk emosional. Jikalau Tuhan memanggil kita untuk menjadi prajurit Kristus, maka tidak ada jawaban. Enggak. Jawabannya cuma satu. Yes Lord. Yes Lord. Here I am. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Karena yang ngerubah itu Tuhan. Kalau kita mau berubah sendiri nggak bisa. Jadi saudara, untuk itu kalau menjadi orang percaya, menjadi prajurit Kristus, hanya satu saudara. Ingat dalam hatimu, saya nggak mau panjang-panjang lagi, nanti ada ininya saudara. Jadi bagian saya saudara akan mengatakan kepadamu, nggak ada mahkota tanpa salib. Kalau saudara mau lihat salib, ya, di dalam hidup saudara, itulah semua kesusahan, penderitaan yang saudara alami. Kadang-kadang dibully, dilecehkan, itu salib. Tapi ingatlah baik-baik, tanpa salib nggak ada kemuliaan. Tanpa salib nggak ada mahkota. Oleh sebab itu saudara, ayo kita lanjutkan cepat ya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan. Dia nggak pusing dengan penghidupan supaya apa? Ya berkenan kepada komandan. Siapa yang masih pusing dengan berkat Tuhan, dengan kehidupannya? Saudara, kadang-kadang kita pusing, gaji sekian pusing. Gaji saudara berapa aja sebetulnya di bumi ini nggak cukup, percayalah. Nggak cukup saudara, tapi kita selalu ingin naik gaji. Tapi saya mau katakan, kalau saudara ikut Tuhan, jangan pusing. Orang yang melayani Tuhan itu
dia nggak akan pusing dengan apa yang menjadi penghidupannya. Dengar baik ya. Orang yang sibuk dengan diri sendiri, maka tidak akan pernah sibuk untuk melayani Tuhan. Kok nggak ada amin nih? Orang yang sibuk dengan diri sendiri, orang yang sibuk dengan kepentingan diri sendiri, maka tidak akan pernah sibuk untuk melayani Tuhan. Tapi saya mau katakan gini, saya sangat percaya jika kita ini mau sibuk untuk Tuhan, maka Tuhan tidak akan membuat kita menjadi kekurangan. Dan saya mau katakan gini, maka Tuhan akan membuat kita tidak perlu lagi sibuk untuk mencukupkan diri kita. Karena Allahku kan memenuhi kebutuhanku. Sesuai apa? Kekayaan dan kemuliaannya. Betapa kaya dan mulianya Tuhan. Jadi saudara, kesimpulan saya gini. Kalau kita melayani Tuhan, menyibukkan diri dengan Tuhan, Tuhan akan mengurusi semua kepentingan kita. Yang mengalami katakan amin. Yang belum belajar, makanya Tuhan bilang percuma kamu bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam. Aku kasih berkatku kepada orang yang mengasihi aku. Waktu tidur saudara. Seorang prajurit perlu yakin bahwa perintah Tuhan itu jauh lebih tinggi dari apa yang mampu dia pikirkan. Jadi saudara, ayo kita letakkan firman Tuhan itu lebih daripada yang lain. Nah saudara, jadi seorang prajurit itu hanya tunduknya satu. Dia tunduk kepada perintah komandannya. Dia nggak tunduk yang lain, dia tunduk dengan perintah komandan. Berarti dia bukan nggak tunduk dengan atasan di bumi, enggak. Tapi dia lebih mendengar apa yang Tuhan katakan dalam hidupnya. Oleh sebab itu saudara, kalau ini yang terjadi dalam hidup kita, maka Tuhan bilang setiap orang punya salibnya sendiri. Setiap orang punya kesusahannya sendiri. Kita lihat orang dari luar, wah baik-baik. Tapi dalamnya ada kesusahan sendiri. Oleh sebab itu dia katakan setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya sendiri-sendiri, bukan salib orang lain. Nah saudara, jadi nih saudara makin meningkat nih ya. Jadi seorang prajurit yang gak layak diragu-ragu, mau gimana pun karena dia tahu seorang prajurit itu. Saudara, saya kagum, saya lupa namanya. Ada prajurit dilecehkan di satu daerah di Kalimantan, dilecehkan, saudara. Dia diam aja karena apa? Ditanya, saudara, masuk viral saya baca. Kenapa sih? Gamparin aja kelenger nih orang, ngeledekin mulu. Nah, tapi enggak. Ditanya lalu saudara, malah ditanya dia bilang gini, karena saya tahu kalau saya melakukan sesuatu itu bukan hanya saya yang itu berdampak, tapi berdampak di dalam seluruh tim saya. Apa yang jadi saudara? Kalau saya baca itu akhirnya dia memang ngalamin kesusahan saudara. Akhirnya teman-temannya tahu satu itunya saudara, satu ini ngumpulin duit untuk dia. Akhirnya saudara, ya puji Tuhan. Jadi orang jika masih hidup mendua hati, saudara, di bumi ini kita nggak bisa jadi prajurit Kristus, nggak bisa mendua hati. Nah, untuk itu saudara, kita mau mengakhiri nih sebentar. Nah, saya mau kasih ini hidup mendua hati. Nih gini, Lukas 14 ayat 6 sampai 19 katakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Nah mungkin pelayannya itu, hambanya itu, budaknya itu ya saya ini, kayak saya lah mengundang nih, ayo jadi prajurit. Tetapi mereka bersama-sama minta maaf.
maafin ya, maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Yang kedua katakan, aku minta maaf. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri. Ya, kata kebirinya itu saudara di bahasa Indonesia ditambahin, tapi di bahasa aslinya nggak ada, hanya lembu. Dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin nih. Orang baru kawin dia suruh ini, dan karena itu aku tidak dapat datang. Saudara catat, orang yang baru kawin juga nggak ada larangannya kan ke pesta. Kalau saudara baca perjanjian lama, dilarang itu cuma nggak boleh pergi perang. Tapi nggak ada larangannya undangan masuk di pesta ini. Artinya undangan Tuhan itu kita mesti datang. Nah, saudara, di dalam ikut Tuhan itu jangan banyak dalih. Dalih itu artinya gini, aku baru buka ladang, buka bisnis, buka pekerjaan, masih karir baru, nggak usah datang lah ya. Nah, lembu itu berbicara kekayaan, properti, jabatan, aset. Kawin itu berbicara tentang saudara, keluarga. Nah, saudara, banyak orang dihalangi untuk menjadi prajurit Kristus ini cuma 3 ini. Pekerjaan, saudara, kekayaan, dan saudara, itu aja. Keluarga. Sorry ya Pak, hari ini gak bisa datang. Jaga cucu. Oke, jaga aja cucu kita berapa lama. Kadang-kadang kita gak datang. Ada apa? Oh, gak ke gereja dulu ya. Kenapa? Ada arisan keluarga. Oke, bagus saudara. Itu bukan gak bagus loh saudara. Tapi ini semua dicatat Tuhan di dalam ini berbicara prioritas. Berbicara mana yang kita utamakan. Kita perlu uang, kita perlu bisnis yang bagus, kita perlu ada keluarga yang mendukung kita di bumi. Tapi saudara, belajarlah bahwa apa yang harus diutamakan, utamakan. Saya belajar saudara. Sampai hari ini kita belajar. Ya, Bu Helen sama saya, juga sama saya, kita belajar. Walaupun kita enak juga, pengen juga saudara ya. Ya kadang-kadang kita pengen juga ya, diundang orang ke puncak enak juga jalan-jalan gitu ya. Tapi bagi saya, kalau itu misalnya Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu misalnya, pulang Minggu aja lah, lebih enak, sepi. Pokoknya kalau kena Minggu, enggak lah kalau enggak melayani Tuhan. Kecuali kalau ada pelayanan di daerah itu ya, maafkan daku, itu melayani. Jadi saudara, di dalam hidup kita ini, ayolah kita punya mental yang baik. Mental yang baik dalam ikut Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengakhiri ini dengan satu kata. Menjadi prajurit Kristus itu bukan mudah. Tapi itu juga bukan pilihan. Tapi itu panggilan Tuhan bagi setiap orang yang mau. Mau gak kita dipanggil? Sehingga kita dapat berkata, kita belum mengalami aniaya. Indonesia itu punya kemurahan yang besar. Kalau kita mengalami aniaya seperti negara-negara itu, apa yang kita lakukan? Tapi saudara, siap-siap. Hari ini saya hanya berbicara sebagai seorang manusia. Sebagai gembala saya berbicara, ayo hari ini kita harus lebih sungguh-sungguh lagi ikut Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi, bukan biasa-biasa. Bukan hanya cengangas-cengenges kita nggak akan sampai ke sorga, nggak. Saya hanya berdoa Tuhan, saya bilang. Makanya kalau saudara lihat, ini banyak jemaatnya, banyak pengerjaannya ya. Saya doanya Tuhan tanya saya, kamu mau mana? Saya mau semua mereka jadi prajurit. Nggak apa-apa gantian kami nyanyi, gantian khotbah nggak apa-apa. Lebih baik Tuhan engkau berikan aku, kalau engkau percaya aku, berikan semua itu mereka prajurit datang ke gereja ini. Nggak ada lagi yang anggota biasa, semua prajurit, karena hanya prajurit itulah yang akan ketemu dapat bintang.
Kita tundukkan kepala. Kita berdiri di tempat kita. Siapkan roti dan anggur perjamuan. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara, kalau engkau dipanggil dan rela berkata, Tuhan, ini aku. Jadikan aku menjadi seorang prajurit yang siap berperang. Taruh tangan kirimu di dadamu. Angkat tangan kananmu. Dan kita katakan sama-sama. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku. Adakah engkau mengalami hari ini? Mungkin ada kesusahan-kesusahan yang engkau alami. Biarlah keputusan kita sudah bulat. Ikut Yesus itu keputusan kita. Jangan pernah ingkar. Jangan pernah ingkar. Bapa, Engkau telah mati bagi kami. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau datang mencari kami. Karena Engkau begitu mencintai kami. Kami tidak ada kesanggupan, tidak ada kemauan, tidak ada kerelaan Tuhan sebetulnya. Karena kami telah jatuh dalam dosa. Tapi Engkau datang mencari kami. Kalau kami boleh diselamatkan pun itu bukan karena jasa kami. Tapi karena Engkau yang mencari kami. Seperti Engkau mencari Adam di Taman Eden. Engkau mencari dan bertanya, Adam, di mana engkau? Kasih-Mu itu Tuhan tidak terbatas. Kasih-Mu itu luar biasa Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu itu justru ketika kami tidak berdaya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, siang hari ini kami umat-Mu Tuhan. Setiap kali kami Tuhan mengambil roti dan anggur, kami mengingat betapa Engkau mencintai kami. Betapa Engkau mengasihi kami. Ambil waktu sejenak.
renungkan akan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan bagimu. Jika ada hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, datang dengan terbuka dan katakan, Tuhan, ampuni aku. Dia selalu mengampuni engkau. Dia ada di dekat engkau. Dia ingin engkau menjadi pemenang. Dia ingin engkau menjadi orang yang berarti. Engkau jadi pemenang, lebih dari pemenang, bukan menjadi pecundang. Mahkota sorgawi menanti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan. Mari kita siapkan cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum. Angkat kedua tangan kita, sembah Dia. Ucapkan syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, yang sakit Engkau telah sembuhkan, yang lemah Engkau telah kuatkan, yang susah Engkau telah hiburkan, yang tidak menyala-nyala menjadi menyala hari ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Mari kita sehati dalam doa. Allah Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur padamu ya Tuhan. Untuk hari ini ya Tuhan, tubuh darah-darah-Mu ya Tuhan, kami sudah menerima roti dan anggur sebagai meterai keselamatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh Tuhan, oleh bilir-bilir-Mu Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau menyembuhkan kami, dan Engkau berkati kami ya Tuhan. Oh terima kasih Bapa Surgawi. Tuhan Kau pakai ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Immanuel Stopo, gembala kami ya Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah, Tuhan pakai lebih heran Tuhan, perlindungan sempurna daripada-Mu menyertainya. Tuhan pimpin setiap langkah ya Tuhan, bawakan visi pada gereja-Mu di tempat ini untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Jiwa-jiwa akan dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan pakai lebih luar biasa lagi Tuhan. Tuhan berkati keluarga Ibu Helen. Oh pakai lebih heran lagi ya Tuhan. Keluarga besar Immanuel Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan kami siang hari ini Tuhan kami berdoa untuk gembala pembina kami ya Tuhan, Bapak Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo ya Tuhan, bersama wakil-wakilnya. Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Kami berdoa Tuhan untuk gembala kami ya Tuhan, Pak Wilyar Kaun tuh CK4 ya Tuhan, Tuhan pakai lebih heran ya Tuhan. Oh Tuhan, untuk gembala-gembala hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati berlimpah-limpah, Tuhan sertai dan pimpin untuk membawakan Injil kerajaan surga-Mu sampai ke ujung-ujung bumi untuk menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa juga Tuhan untuk staf penggembalaan Home Palem Galaksi ini ya Tuhan. Oh Tuhan, tim KOR ya Tuhan, Tuhan berkati bersama dengan keluarga, Tuhan berkati para aktivis, fungsioner semua, hamba-hamba Tuhan tempat ini diberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk sidang jemaat-Mu, gereja-Mu di tempat ini, Tuhan berkati, yang sakit sudah sembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang sedih dihiburkan, yang lemah dikuatkan, sebab ada penyertaan Tuhan yang sempurna menyertai senantiasa ya Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan siang hari ini Tuhan untuk negara kami Indonesia tercinta. Tuhan kami bersyukur Tuhan berkati negeri ini ya Tuhan dengan penuh sumber daya yang luar biasa. Tuhan pimpin ya Tuhan para pemimpin negeri ini memiliki roh takut akan Engkau untuk mereka mengelola negeri ini ya Tuhan dengan adil, dengan bijaksana, dengan roh hikmat yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan, oh sumber daya yang ada itu ya Tuhan mensejahterakan bangsa ini. Negeri ini penuh damai sejahtera, bahkan negeri ini dipakai Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa ya Tuhan. Untuk pemimpin negeri ini ya Tuhan, dari level tertinggi presiden sampai level terendah Tuhan. Tuhan berkati mereka, sertai roh takut akan Engkau ya Tuhan. Juga segenap jajaran menteri, fungsionaris negara ya Tuhan, berkati mereka semua ya Tuhan. Damai sejahtera ada di negeri kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk lingkungan gereja ini ya Tuhan. Kiri kanan tangga kami semua Tuhan berkati. Juga RW 17 Tuhan, Ruko 1000 ini ya Tuhan, segenap pengurusnya Tuhan berkati, sehingga terjadi keamanan di negeri, di sekitar kami ini ya Tuhan. Dan mereka ya Tuhan memiliki kerinduan mencari wajah Tuhan. Ada gereja Tuhan di tempat ini yang bawa damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan kami berdoa juga untuk pemilik gedung ini ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan pimpin. Juga bisnisnya Tuhan berkati, keluarganya diberkati ya Tuhan. Tuhan pakai lebih heran lagi ya Tuhan. Tuhan kami rindu ya Tuhan, gereja kami di tempat ini ya Tuhan menjadi lebih besar ya Tuhan. Kiri kanan Tuhan dan belakang ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, Tuhan pakai tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah atas kami semua. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk para generasi muda, generasi Yeremia. Tuhan, oh kirimkan ya Tuhan generasi muda ya Tuhan. Generasi yang militan, generasi yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian akan Tuhan. Oh tidak kompromi akan dosa dan mereka melayani Tuhan.
Berkati mereka Tuhan, melalui pelayanan mereka ya Tuhan. Jiwa-jiwa akan dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, semua Tuhan yang hari ini mengambil bagian pelayanan ya Tuhan. Dari WL Singer, pemain musik, kolektan, guru sekolah minggu, semua yang terlibat, sound system, semua sistem media sosial, media ya Tuhan, sertai mereka, berkati mereka senantiasa ya Tuhan. Dan Tuhan akan pakai Tuhan di akhir zaman itu ya Tuhan, menjadi saluran berkat ya Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agungmu ya Tuhan. Bahwa Injil Kerajaan Surga akan disampaikan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Kau sudah mendengarkan doa-doa kami. Tuhan, mari Tuhan, sebelum kami berpisah ya Tuhan, Tuhan sempurnakan kami dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Sebab Dia besar. Kau besar, kekuatanmu ajaib, seperti tiada seperti Engkau. Kau besar, kekuatanmu ajaib, seperti Engkau. Kedua tangan kita, biarlah damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali menjemput kita di awan, dan kita akan hidup bersama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi. Ibadah sudah selesai Bapak Ibu.